Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Maulia dengan NIM 123100051 dari kelas 5B PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang menurut saya sangat penting, apalagi kita yang sedang belajar menjadi seorang guru atau pendidik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, simak baik-baik video ini sampai akhir. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi seorang guru, khususnya SD atau MI. Yang pertama itu ada profesional guru. Nah, profesional guru menurut Sumiati pada tahun 2022 adalah kondisi ketika seseorang sedang menjalankan sebuah pekerjaannya berdasarkan standar kompetensi, kode etik, keterampilan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, jadi ketika kita bicara guru profesional, itu bukan hanya sekedar guru yang mengajar saja, tetapi guru yang mengajar dengan standar, dengan hati, dan dengan kesadaran bahwa pekerjaannya berdampak pada masa depan anak-anak atau pada masa depan peserta didik tersebut. Nah, di SD atau MI, guru profesional harus menguasai dinamika kelas, memahami karakter siswa, apalagi dengan rentang umur sekitar 7 hingga 12 tahun yang masih aktif, mudah bosan, dan belajar lewat pengalaman yang konkret. Jadi jika kita hanya menguasai materi itu belum cukup. Kita juga harus memahami bagaimana cara anak belajar, bagaimana perasaan mereka, dan bagaimana membuat mereka nyaman ketika sedang berada di kelas. Nah, yang kedua itu ada profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru menurut Sardiman pada tahun 2021 adalah sikap dan komitmen untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya. Nah, artinya guru profesional tidak berhenti belajar. Setelah mengajar pun guru harus tetap mengevaluasi dirinya. Dan harus ada pertanyaan untuk dirinya sendiri tentang apakah pembelajaran tadi berhasil, apa yang perlu saya perbaiki besok. Nah, guru SD khususnya harus selalu berkembang karena mereka mengajar dasar dari segala ilmu. Nah, yang ketiga itu ada profesionalitas guru. Nah, profesionalitas guru menurut UNO pada tahun 2020 adalah derajat atau tingkat kemampuan seorang guru. Nah, di sini kita bicara soal kualitas nyata guru dalam praktik sehari-hari. Nah, apakah guru tersebut mampu mengelola kelas? Apakah guru tersebut mampu menilai secara objektif, dan apakah guru tersebut bisa memilih metode yang tepat untuk para peserta didiknya? Nah, pada titik ini kita bisa melihat bahwa profesionalitas tidak muncul begitu saja, tetapi ia merupakan hasil dari proses yang panjang lebar mencoba dan memperbaiki diri. Lalu yang keempat itu ada profesional guru, yang mana profesionalisasi guru. Yang mana profesionalisasi guru ini menurut Mulyasa pada tahun 2019 adalah proses sistematis untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, hingga melalui pengalaman mengajar. Nah, guru SD atau MI sangat membutuhkan profesionalisasi karena perkembangan ilmu pendidikan yang sangat cepat, yang mana semakin tahun muncul media pembelajaran yang baru, pendekatan baru, dan bahkan tuntutan kurikulum yang semakin fleksibel dan berorientasi pada murid. Nah, pentingnya 4 konsep ini dalam profesi guru SD atau MI adalah pembelajaran dasar adalah pondasi. Nah, jika seorang guru tidak profesional, maka kelemahan itu terbawa hingga jenjang ke berikutnya. Lalu lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Nah, anak SD lebih cepat memahami pembelajaran jika diri mereka merasa nyaman, aman, dan efektif dengan gurunya. Lalu pembentukan karakter. Nah, guru SD adalah figur yang diingat selalu oleh peserta didiknya seumur hidupnya.
Lalu keadilan pendidikan. Nah, guru profesional menghargai semua anak tanpa melihat atau membeda-bedakan perbedaan kemampuan atau dari karakteristik pada peserta didik masing-masing. Lalu yang terakhir adalah menjaga martabat profesi, yang mana guru profesional bukan hanya tampil baik di depan kelas, tetapi juga selalu tampil baik dimanapun ia berada, maupun di masyarakat luar atau dimanapun itu. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang tugas, hak, kewajiban, dan kompetensi seorang guru SD atau MI. Nah, yang pertama itu ada tugas guru. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru memiliki tugas tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di SD atau MI, tugas guru lebih luas karena harus mendampingi aspek kognitif, karakter, dan perkembangan sosial peserta didik. Nah, yang kedua itu ada hak guru. Nah, Undang-Undang Guru dan Dosen pada 2005 menyebutkan hak guru yang meliputi mendapatkan penghasilan, perlindungan kesempatan meningkatkan kompetensi, fasilitas pembelajaran, kebebasan memberi penilaian secara profesional. Nah, yang ketiga itu ada kewajiban seorang guru. Nah, kewajiban seorang guru menurut Mulyasa pada tahun 2020 meliputi merencanakan pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang bermakna, menjadi teladan bagi siswa, menjunjung tinggi kode etik, profesi mengembangkan diri secara terus-menerus. Nah, yang keempat itu adalah kompetensi guru. Nah, menurut Perkemendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi guru mencakup pertama, kompetensi pedagogik yang isinya memahami karakteristik peserta didik. Nah, yang kedua, kompetensi profesional yang menuju pada menguasai materi ajar dan metode mengajar. Nah, yang ketiga, kompetensi sosial yang menuju pada mampu berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan bahkan masyarakat. Dan yang ketiga ialah kompetensi kepribadian. Nah, memiliki akhlak yang baik dan menjadi teladan. Pentingnya tugas, hak, dan kewajiban dan kompetensi guru SD atau MI ini adalah agar siswa mendapat layanan pendidikan yang bermutu, menjaga hubungan yang sehat antara guru dan orang tua, membantu guru menjadi teladan yang berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik, dan menjamin guru bekerja sesuai standar yang profesional. Nah, yang ketiga itu ada etika guru. Nah, menurut Mustafa, pada tahun 2021, etika guru ini mencakup hubungan guru dengan diri sendiri, dengan peserta didik, dengan rekan sejawat, masyarakat, hingga lingkungan. Nah, yang pertama itu ada etika guru terhadap diri sendiri. Nah, etika guru terhadap diri sendiri itu mencakup menjaga integritas, kejujuran, disiplin, melakukan refleksi setiap selesai mengajar, menghindari perilaku yang merusak kehormatan profesinya. Nah, etika guru terhadap peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu adalah etika guru terhadap peserta didik, meliputi menghargai dan menerima keberagaman peserta didiknya, tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal, dan memberikan perhatian penuh kepada perkembangan peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga itu ada etika guru terhadap rekan sejawat, yang meliputi menghormati pendapat antara sesama teman guru, lalu mau berbagi perangkat pembelajaran atau perangkat ajar, dan tidak menjatuhkan atau menjelekkan satu sama yang lainnya. Itu termasuk ke dalam etika guru terhadap rekan sejawat. Nah, yang keempat itu adalah etika guru terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, ini meliputi menjaga nama baik sekolah, berperan dalam kegiatan sosial, dan mengajarkan contoh menjaga lingkungan pada sekolah tersebut. Pentingnya etika guru dalam SD atau MI ini adalah anak usia SD meniru apa saja yang mereka lihat. Nah, lingkungan belajar yang beretika membuat siswa tersebut menjadi aman, nyaman, dan
terasa tidak terancam. Dan yang terakhir adalah guru menjadi figur moral yang sangat berpengaruh. Baik, kita lanjut pada pembahasannya terakhir, yaitu adab seorang guru menurut Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Nah, pada bagian ini adalah bagian yang sangat penting karena adab adalah fondasi dari seorang pendidik. Bahkan sebelum guru mengajar pun, hal yang paling diperhatikan adalah sikap, hati, dan keteladanannya. Nah, yang pertama itu ada adab seorang guru menurut Al-Quran. Nah, di antara ayat yang sangat sering dijadikan dasar tentang kemuliaan ilmu dan adab seorang guru adalah Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maksud dari ayat tersebut adalah orang berilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai guru, kita bukan hanya dituntut untuk memiliki ilmu tetapi juga iman, akhlak, dan kerendahan hati. Dan makna dari ditinggikan derajatnya pada ayat tersebut adalah mengandung pesan bahwa guru harus terus belajar, tidak boleh merasa paling benar, dan tidak boleh berhenti untuk terus-menerus memperbaiki dirinya. Jadi ketika kita sudah memilih menjadi seorang guru, sebenarnya bukan hanya memilih profesi saja, tetapi kita juga memilih jalan kemuliaan. Namun kemuliaan itu hanya diberikan kepada guru yang memiliki guru yang berilmu, beriman, dan menjaga adabnya. Lalu yang kedua adalah adab seorang guru menurut hadis. Nah, hadis yang sangat terkenal dan sering dikutip dalam pembahasan profesionalisme seorang guru adalah hadis berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyuqinah. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika mengerjakan suatu pekerjaan ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, maksud dari penjelasan hadis tersebut adalah hadis ini menekankan bahwa ketika guru mengajar ia harus berusaha sebaik mungkin, tidak asal-asalan dan tidak sekedar memenuhi kewajiban saja. Nah, kesempurnaan yang dimaksud pada bukan berarti guru tidak boleh salah, tetapi guru harus niat yang benar, sungguh-sungguh dalam mempersiapkan pembelajaran, memperhatikan kondisi murid, dan menjalankan tugas dengan hati-hati serta penuh tanggung jawab. Nah, jadi ketika kita nanti menjadi guru, kita harus memastikan bahwa setiap materi yang kita ajarkan ini sudah memenuhi kriteria pada masing-masing peserta didik. Terus perangkat ajarnya siap dan kita juga ketika di kelas bukan hanya menjadi seorang pengajar tetapi kita sebagai pendamping yang tulus. Itulah makna yutqinah yang atau berusaha menyempurnakan pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu ada seorang guru menurut ulama. Nah, di antara ulama yang paling banyak membahas adab seorang guru adalah Imam Al-Ghazali, terutama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, pokok adab guru menurut Al-Ghazali ini adalah Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang guru harus satu, mengajar dengan niat ibadah, bukan sekedar mencari gaji saja. Nah, yang kedua adalah memiliki hati yang penuh kasih sayang kepada peserta didiknya. Yang ketiga, sabar terhadap kelemahan dan kenakalan murid karena anak sedang tumbuh dan belajar. Dan yang keempat adalah menghindari amarah berlebihan karena marah menutup pintu hati seorang murid kepada guru. Dan yang kelima itu menjadi teladan, bukan hanya penyampaian materi saja. Yang keenam, sebagai seorang guru kita harus mendoakan murid-murid secara diam-diam agar ilmu menjadi berkah dan barokah pada peserta didik tersebut pada kemudian harinya.
Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa guru adalah pewaris tugas para nabi. Karena itu, sekarang guru harus memiliki sifat-sifat kenabian pada dirinya sendiri. Yang diantaranya adalah lemah lembut, sabar, tidak sombong, dan selalu menginginkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Guru tidak dituntut untuk selalu sempurna, tetapi guru dituntut untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Sekalipun muridnya berbuat salah, guru tetap harus membimbing dengan hati yang lapang, karena adab guru akan membentuk adab seorang murid. Nah, dengan menjaga adab, guru bukan hanya dihormati oleh murid, tetapi juga dicintai. Karena murid tidak hanya belajar dari kata-kata seorang gurunya saja, tetapi juga mereka akan belajar melalui sikap yang kita munculkan pada sehari-harinya. Nah, demikian pemaparan saya mengenai profesionalisme guru yang mencakup 4 komponen besar, yaitu profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi, serta tugas, hak, kewajiban, kompetensi guru, etika guru, serta adab seorang guru seorang guru menurut Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi kita bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.